Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Gotoh. Hari ini tanggal 25 September untuk saham Gotoh, candlenya sih merah ya. Cuman harga penutupannya sama dengan harga penutupan kemarin Jumat. Jadi secara teknikal nggak kemana-mana untuk saham Gotoh ya. Jadi di pagi hari itu open gap atas, opennya di 88, naik ke 89, habis itu turun ke 87. Secara teknikal sih masih ya di arah sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Gotoh asingnya net sell ya. Tadi kalau nggak salah itu untuk asnya masih jualan. Net sell 62,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Gotoh hari ini tanggal 25 September. Didistribusi oleh YU terus yang distribusi ya. Hari ini untuk YU-nya net sell 45,7 M. YU yang keluar YU versi asing ya. Selain YU untuk asingnya yang keluar ada BP, CC, AK. AK hari ini bukannya masuk malah keluar ini 5,4 M aja. Jadi untuk saham Gotoh hari ini masih didistribusi ya oleh YU. Kemudian yang masuk untuk asingnya paling banyak ZP itu pun cuma 6,3 M aja. Untuk lokalnya sendiri net buy ada CCPDMG yang nampung ya. Jadi asingnya jualan ditampung oleh lokal, harganya nggak kemana-mana. Untuk besok sih mungkin kalau nggak ada sentimen yang gimana-gimana untuk saham Gotoh, harganya ada kemungkinan masih cenderung bergerak ya di arah sini-sini aja, sideways ya. Untuk supportnya sih masih di sini 83 selama nggak jebol aja sih. Untuk besok ya mungkin kalau nggak terlalu rame sih harganya ya paling di arah sini-sini aja. Kalaupun naik resisten kuatnya di 97. Kalau kita cek untuk saham Gotoh hari ini kalau nggak salah malah ada demo ya. Aku lihat tadi itu. Untuk saham Gotoh nggak ada berita atau news sentimen yang gimana-gimana sih. Jadi untuk besok mungkin masih akan bergerak sideways dulu. Oke, itu untuk saham Gotoh sih. Kalaupun mau entry ya sebenarnya di harga saat ini harusnya resikonya nggak terlalu gede harusnya ya. Cuman nggak tahu juga ke depannya mau gimana. Yang pasti sih pasang antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 83. Mungkin seperti itu ya antisipasinya itu bisa dikurangi sebagian mungkin kepemilikannya atau ya bisa disesuaikan aja dengan ekuitas ya, money manajemennya. Oke, itu untuk equity. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk saham selanjutnya yang akan kita cek adalah saham Bukalapak yang hari ini turun cukup dalam ya. Padahal setelah beberapa waktu terakhir ini udah mau tanda-tanda mau naik sih, ternyata turun lagi malah untuk saham Bukalapak. Lainnya agak berat turunnya langsung ya. Ini dari tanggal 13 September sampai hari ini 25 September berarti sekitar 2 mingguan ya itu untuk saham Bukalapak langsung ya ini sih dari 260-an ke 213 ini naiknya itu butuh waktu yang lama, turunnya cepat banget ya untuk saham Bukalapak. Ya hati-hati sih, kayaknya nggak jadi uptrend nih, tapi coba kita cek aja untuk transaksinya. Untuk saham Bukalapak ya, Bukalapak hari ini tanggal 25 September untuk aslinya keluar net sell 11,1 M. Bukalapak hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan masih didistribusi oleh RFCC ya. Untuk RFCC BKZP ini asingnya yang jualan ya. Untuk RFCC versi asing murni distribusi ini tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi 100% transaksinya selling. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, cuman nggak terlalu banyak ini YP net buy 3,4 M, ES net buy 3,1 M. Kalau kita cek dari tanggal 13 ya tadi ketika harganya itu di pucuk. Kalau kita cek dari tanggal 13 ya ini kelihatan sekali sih ada yang nampung, ada yang keluar itu AK, yang nampung BK. BK-nya versi asing sih dan AVGB-nya untuk BK versi asing ada di level yang jadi top buyer-nya BK ya di 244 dan hari ini tanggal 25 untuk BK-nya 244. Untuk hari ini BK-nya jualan malahan ini 2,6 M. Nggak terlalu banyak. Tadi AVG-nya di 244 ya.
Floating loss 244 di sini sih. Jadi karena hari ini close-nya pas ya, bisa dikatakan ini area support juga sih setelah histori untuk saham Bukalapak. Dua kali itu ya mantul sih di area sini, 1 2 ya, 2 candle. Mungkin untuk besok lihat aja di awal market ya. Kalau langsung hijau sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Mengingat untuk BK-nya masih punya barang lumayan. Kalau kita cek dari sini, dari atas ini kan yang nampung itu BK versi asing, dan AVGB-nya di 244 di area sini, lumayan di atas ya. Jadi kalau mantul naik semoga aja bisa ngejar 244 lagi, tapi kalau langsung merah sih amannya wait and see aja dulu ya, mungkin jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham Bukalapak ya. Kembali lagi disclaimer, lihat aja di awal market sih, ini close-nya pas di area support. Kalau langsung hijau mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy buat trading atau scalping, nggak ada salahnya buat pasang antisipasi kalau turun di bawah 2210, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Untuk selanjutnya kita akan, oh ya, untuk saham Bukalapak kalau nggak salah laporan kuartal 2-nya keluar dan profit ya, ya profit ya, ini 6. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TLKM yang hari ini turun cukup dalam ya. Setelah kemarin tak kirain mau dijaga harganya di atas 3.830, ternyata langsung dibuka di bawah itu ya. Tadi pagi langsung open gap bawah ya. Jadi kemarin Jumat itu close di 3.860, tadi pagi opennya di 3.810 ya. Jadi langsung open gap bawah, naik mencoba breakout lagi, gagal, turun. Jadi secara teknikal ini yang balik lagi ini di area konsolidasinya antara 3.670 sampai 3.830-an. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Telkom itu aslinya net sell ya, aslinya keluar. Padahal beberapa hari yang lalu masuk ya, hari ini aslinya keluar 104,7 M, langsung longsor. Langsung turun lah TLKM. Telkom hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang di distribusi oleh asing ya. Untuk asingnya yang keluar RX, BK, AK, BPCC, TP versi asing net sell, kemudian yang masuk untuk asingnya ZP, YU, KZ. Cuman untuk nilainya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy sih ya, untuk lokalnya lebih banyak yang masuk. Kalau kita cek dari awal bulan ini, untuk asingnya yang pegang barang paling banyak YU dan KZ ya. YU net buy 471, KZ-nya net buy 368. Dan hari ini YU KZ-nya gimana? Hari ini tanggal 25 September untuk YU masih masuk, KZ-nya masih masuk. Jadi ya semoga aja masih ada harapan buat, ya bukan ada harapan ya, emang ya semoga aja bisa naik lagi lah. Cuman setelah teknikal mungkin ya buat patokan aja, kalau masih turun jangan buru-buru entry. Untuk area support kuatnya itu ya ini di bawah 3.700 kalau mau entry lagi, atau yang mungkin kemarin minggu lalu ya pas hari Jumat atau ya Kamis kemudian Rabu itu kan nyentuh resistennya, mungkin udah buat taking profit. Kalau mau entry lagi bisa pertimbangkan kalau udah di bawah 3.700 ya, kalau turun lagi, kalau enggak ya kita juga nggak bisa mastiin. Untuk besok sih kalau lihat candlenya hari ini kayaknya ada kemungkinan bisa jadi di awal market merah dulu ya, apalagi aslinya jualan lumayan banyak. Mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Kalau mau entry dengan nilai yang lumayan sih ya ini nunggu di bawah 3.700, amannya sih seperti itu, apalagi ini big cap ya. Jadi ya di hold pun misal turun jebol di bawah 3.670, jangan cut loss pun masih berani ya untuk diinvestasikan di Telkom. Tapi ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini nggak banyak pergerakan, cenderung bergerak sideways di area supportnya 1850 ya. Hari ini sih nggak banyak pergerakan. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 25 September untuk asingnya net sell 2,5 M, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya di bawah 30 M-an ya. Jadi sepi sih. Sepi hari ini di saham Antam. Untuk asingnya yang keluar KZBK, kemudian yang masuk AKZB, cuman ini kecil-kecil ya yang di bawah ini.
Nah, jadi aslinya net sell sih, ini malahan untuk KZ itu 100% selling, jadi murni distribusi. Untuk lokalnya sendiri yang nampung DX, yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih untuk lokalnya, cuman lebih banyak yang masuk kalau kita lihat sekilas ya. Ada DX yang net pay 5,8 M. Kalau kita perhatikan juga DX itu cenderung akumulasi sih. Kalau kita cek dari minggu yang lalu, ya ini sih yang masuk X DX. Untuk aslinya sendiri cenderung jualan ya. Ini sentimennya juga kurang bagus, mungkin nunggu laporan kuartal 2 ya, mungkin laporan kuartal 3 atau gimana untuk saham Antam. Semoga saja bagus sih laporan kuartal 3-nya. Cuman masih lama sih keluarnya. Ya sabar aja ya, kalau mau tetap hold sih di saham Antam, kemungkinan buat rebound lagi itu masih sangat mungkin kalau menurut saya, cuman tinggal waktunya itu ya. Apakah window dressing tahun ini ya kita tunggu aja. Setelah technical mungkin kalau masih merah, untuk support kuatnya sih di area sini 1760-an ya. Di 1760, 1750, 1770 lah area situ itu bisa dikatakan area support untuk saham Antam, support kuat ya di area sini 1, 2 kali, 3 ya. Ya ini sih mantul di area sini. Jadi selama nggak jebol di bawah 1750 lah, kemungkinan sih masih ada kemungkinan naik. Kalau menurut saya sih seperti itu, cuman ya untuk besok wait and see aja dulu ya. Kalau masih sepi ada kemungkinan masih cenderung bergerak sideways di area 1850-an. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita cek saham MTKA yang hari ini turun cukup dalam. Turun ya, jadi dibuka naik dikit langsung turun ke level 3110. Ya, turun. Turun. Untuk kuartal 2-nya kok nggak keluar-keluar ya untuk saham MTKA. Ya kan belum keluar-keluar ini. Telat ya. Kalau telat harganya malah turun. Untuk MTKA. Kalau turun misal besok langsung merah sih, Sansa jangan buru-buru entry ya. Takutnya bisa nguji lagi di 2900-an. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham MTKA. MTKA hari ini tanggal 25 September untuk aslinya keluar lumayan banyak, ini 39,8 M, aslinya keluar segitu banyak. MTKA hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan ini didistribusi asing ya, untuk AK, BK, CC, YU versi asing net sell, kemudian yang masuk paling banyak ZB aja 1,8 M. Untuk lokalnya sendiri ya lebih banyak yang masuk sih, cuman kalau yang masuk kayak gini formasinya ya ini IF cuman 7,3, YP 6 enggak. Ya ini sih banyak broker cuman masuknya dikit-dikit, nggak langsung akumulasi, itu sebenarnya nggak terlalu bagus sih kalau menurut saya. Jadi didistribusi oleh asing, harganya turun. Untuk besok kalau langsung di kamera sih jangan buru-buru entry ya, takutnya ya ini nguji support yang di 2900, mungkin kalau mau average down lagi atau nambah muatan. Perhatikan aja kalau misal dekat-dekat area 2900 ya, itu kalau ada yang jaga harga, dan mungkin amannya nunggu laporan kuartal 2-nya aja gimana. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kayaknya ada kemungkinan untuk besok di awal market merah dulu kalau lihat transaksi hari ini. Oke, itu untuk saham MDKA. Misal masih merah ya, support tekannya sih di 3700 ya. Kalau setelah history 3700 itu low-nya pas tanggal 19 September sama ini 3 Juli. Jadi kalau langsung jebol di bawah itu wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Untuk selanjutnya kita cek saham SMGR, ini juga turun cukup dalam hari ini ya. 2,92%, secara teknikal ini malah berhasil jebol ya, breakdown di bawah 6.700. Plus di 6.650, padahal udah nyentuh 7.000 lebih. Ternyata turun lagi ke ya ini sih di bawah di 6.600-an. Untuk besok mungkin kalau secara teknikal kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry ya, karena takutnya bisa nguji 6.450. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham SMGR hari ini tanggal 25 September untuk aslinya net sell 2,6 M. Kalau kita cek lebih detail lagi SMGR ya, hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan sih ya lebih banyak yang keluar sih, khususnya yang keluar ini asing sih, asing masuk, asing keluar juga. Jadi untuk transaksinya lumayan didominasi oleh asing ya, didominasi oleh asing.
Ya, untuk aslinya yang masuk BKBB ya, untuk BB versi asing netback 6,3 M, BK netback 6 M-an, kemudian yang keluar itu RX ZP-CC versi asing. Untuk RX-nya murni jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi untuk besok, kalaupun naik, ya kemungkinan sih akan sideways dulu, akan konsolidasi di antara 6.700 sampai 6.900-an. Untuk resisten terdekatnya di level harga saat ini ya di sini 6.700 sudah jadi resistennya, dan untuk supportnya lumayan jauh di 6.450. Untuk besok kalau langsung mirah ya jangan buru-buru entry, kalaupun naik ya pastikan bisa breakout ya di atas 6.700. Kalau mau spekulasi buy buat apa ya, swing kan lumayan ya, 3,3%, 2%. Oke, itu untuk saham SMGR. Untuk selanjutnya kita akan cek, oh iya, untuk laporan kuartal 2 SMGR itu bagus nggak sih? Turunnya secara tahunan dan kuartalan turun sebenarnya sih nggak bagus-bagus banget, ROE cuma 4, tapi dividen payout ratio-nya lumayan tinggi 95%. Nggak menarik sih kalau bagi di DPR hampir 100% itu sebenarnya nggak bagus-bagus banget sih kalau menurut saya ya. Jadi kayaknya ini saham buat naik cukup tinggi, buat rebound digoreng itu agak berat. Ya nggak tahu juga sih ke depannya gimana. Cuman untuk saat ini sih kayaknya ya akan cenderung nggak kemana-mana. Mungkin seperti itu ya untuk saham SMGR, kita ikuti aja, semoga aja ada sentimen atau rumor yang bisa goreng. Untuk selanjutnya kita cek saham BRPT. BRPT hari ini turun ya, mencoba breakout cuman gagal lagi. Ya, tadi sempat open gap atas untuk resistennya di 1520. Gagal breakout malah turun, ditutup minus 0,67%. Jadi serata nikel masih di sini sih, untuk resistennya di 1520 dan supportnya cukup dalam di 1390-an. Kalau langsung nge-HK di sini sih ya, walaupun masih ada kemungkinan naik karena trennya uptrend ya, bullish, tapi aman sih mungkin nunggu koreksi dulu ya, bentuk higher low atau ya nunggu di dekat-dekat support lah. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, sebenarnya RF-nya masih masuk 15,7 M ya. Selain RF ada IF yang masuk 12,4 M, kemudian yang jualan AK. Untuk asnya sendiri net sell ya, lebih banyak yang keluar sih, AK yang keluar soalnya AK pada asing di saham BRPT. Hari ini untuk asnya sendiri net sell 12 M-an, untuk lokalnya net buy ya, RF versi lokal yang masuk. Kalau kita cek dari awal bulan itu kalau nggak salah RF. RF mana RF? Ini kalau kita cek OCC ya, yang masuk paling banyak. CC, YPMG masih net buy semua sih. Untuk hari ini tanggal 25 untuk CC-nya net sell 3M aja. Jadi ya mungkin perhatikan saya level ini ya, semoga bisa breakout, tapi kalau langsung dibuka merah bisa perhatikan aja atau tunggu di dekat-dekat 1395.400 itu area support untuk saham BRPT di level harga saat ini. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita akan cek saham sektor properti. Yang pertama adalah CTRA ya, kita jarang soalnya bahas properti. Untuk CTRA hari ini ditutup minus 1,46%, padahal tadi pagi itu langsung dibuka di atas ya, open gap atas, dibuka hijau, opennya itu di level 1055, tapi langsung turun dan bertahan lagi di area support kuatnya di 1000-an ya. 1100 itu 1010 sorry. Itu area support untuk saham CTRA 1 2 3 4 5 kali itu masih bertahan aja di area situ. Semoga aja untuk besok masih bertahan ya. Kalau bisa naik ya, supportnya resistennya di sini 1050. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini. Hari ini untuk saham CTRA, hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan sih ini yang distribusi RX ya. RX netzel 2,8 M, malah untuk RX ini murni jualan ya. Kemudian yang masuk AZCPYP. Kalau kita cek dari awal bulan untuk saham CTRA, kalau kita cek dari awal bulan ya ada yang masuk ada yang keluar sih ya. Cuman yang keluar ini asing sih, jadi aslinya net sell dan
transaksinya didominasi oleh lokal. Mungkin buat patokan ya technicalnya aja ya untuk besok. Ini sih di area support, jadi buat teman-teman yang mau entry buat trading atau scalping di saham CTRA ya bisa pasang antisipasi aja kalau sampai turun di bawah 1000 ya. Kalau menurut saya sih kayaknya kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan akan konsolidasi dulu, akan konsolidasi di range area 1000 sampai 1050. Mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham CTRA. Selanjutnya kita cek saham BSD yang hari ini juga turun, dan untuk candlenya mirip-mirip ya dengan CTRA beberapa hari terakhir. Ini berada di area supportnya yang di sini 1025. Ini support untuk saham BSDE selama nggak jebol aja di bawah itu ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BSDE hari ini. BSDE hari ini tanggal 25 September. Secara keseluruhan sih ya nggak yang transaksi gede-gede banget sih. Jadi buat patokan ya sama seperti CTRA ya. Ini udah di area support, mungkin kalau buat spekulasi buy, buat trading ya bisa pasang antisipasi aja kalau sampai jebol supportnya mungkin di bawah 1000. 1020 ke bawah lah itu bisa dipasang bisa diantisipasi. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 1025 itu supportnya lumayan jauh di 995. Mungkin untuk besok kalau lihat transaksi hari ini juga nggak ada yang distribusi banyak, nggak ada yang akumulasi banyak, bisa jadi untuk harganya masih akan bergerak sideways ya, konsolidasi di range area 1025 ke atas sampai 1060-an. Oke, itu tuh sampai SDE, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.